Halo bestinya kata Ani. Besti, Lisa Mariana yang terus membuat geger pasca pengakuan dugaan perselingkuhannya dengan RK, bahkan hingga mengaku memiliki anak dengan mantan gubernur Jawa Barat tersebut, seolah ingin terus membuktikan perjuangannya untuk menuntut hak dari sang anak akan terus ia lakukan. Gak tanggung-tanggung Besti, dalam unggahan di akun Instagramnya diduga bahkan Lisa Mariana diduga terlihat mengunggah foto lamanya yang masih memiliki bentuk tubuh yang langsing dengan caption yang menyeret nama istri sah dari Ridwan Kamil yang biasa disebut Ibu Cinta. Meskipun ia sempat mengutarakan permintaan maafnya terhadap Bu Cinta, tapi dalam caption tersebut Lisa Mariana pun memohon agar istri dari Ridwan Kamil tersebut mengerti posisinya sebagai seorang ibu yang mau masa depan anaknya bagus, cenah Besti. Saya hanya seorang ibu yang memikirkan masa depan anak, bahwa saya sudah berubah. Saya hanya ingin meminta keadilan anak. Kalian sebagai seorang ibu dan perempuan pasti nggak ingin anak kalian menderita di masa depan nanti. Saya memahami dan menyesal apa yang saya lakukan di masa lalu. Dan saya mohon Ibu Cinta mau memaafkan kesalahan saya. Dan saya yakin Bu Cinta pun seorang ibu tentu memahami bagaimana ibu ada di posisi saya yang ingin masa depan anak bagus. Nah tuh Besti, entah menyesal, takut, khilaf atau apa, namun Lisa Mariana diduga telah menghapus unggahannya tersebut di akun Instagramnya. Wah, kenapa ya Besti diduga unggahannya itu dihapus? Kan lagi meminta keadilan masa depan anaknya. Nggak ngerti lah Besti. Sementara itu Besti, Dennis Cariasta yang ditemui tim Ray-Ban pun memberikan tanggapan menohok kepada Lisa Mariana perihal konten-konten yang diunggah Lisa serta cuitan di sosial media perihal dugaan perselingkuhan yang kemudian memohon untuk tes DNA yang menurut Dennis hal tersebut justru seperti tak memikirkan masa depan anak. Itu bodoh menurut gua, bodoh atau tolol. Di sini yang jadi korban itu bukan lu yang udah tua, udah gede, bukan itu laki yang udah bekas sama atau enggak gua nggak tahu. Tapi yang jadi korban ini anak lu, itu nggak ada otak apa bego apa gimana menurut gua ya. Itu anak lu udah gede, itu kan bakal punya teman. Iya kan? Apalagi lu katanya minta-minta duit, berarti lu nggak kaya dong. Berarti anak lu bakal sekolahnya di mana? Di yang tempat orang nggak kaya kan? Lu mau anak lu dibully? Itu kan nggak ada otaknya menurut gua. Menurut gua nggak ada otaknya sih. Itu sebagai ibu ya, gua minta tes DNA, ngemis-ngemis minta di tes DNA. Lu harusnya sebagai ibu punya harga diri untuk anak lu, bukan untuk lu ya. Untuk lu nya mah gua nggak peduli, lu udah gede udah tua bangga kan. Tapi untuk anak lu harusnya sebagai ibu punya harga diri ya. Untuk apa? Biar anak lu dipandang sama teman-temannya. Ya walaupun lu anak lu terakhir tanpa ada ayah yang di sisinya, setidaknya lo harus punya harga diri. Kayak gue kalau misalkan sekarang bapaknya minta tes DNA, gue nggak mau. Dulu bapaknya kan minta tes DNA kan. Sekarang kalau bapaknya minta tes DNA, gue nggak mau. Gue nggak akan mengakui orang yang nggak pantas diakui. Ini lo malah minta diakui, orang yang nggak mau ngakuin gimana? Malu kasih anak lo. Itu bapaknya anak gue, itu ngakuin, gue nggak mau. Dia mau kasih duit aja gue suruh pulang. Iya, dia bapaknya kan kalau jadi 10 JT gue suruh pulang. Gue pulang sana dengan duit ibu tuh. Gak cukup. Iya, kalau misalnya menurut gue sebagai cewek kan gue udah bilang kayak popularitas itu ya sah-sah aja ya kan. Tapi kan ini lu udah jadi ibu. Otak lu di mana ya kan? Gue kan udah jadi ibu juga. Gue kan ya kan kayak si Jaden gitu kan, gak ada suami. Jaden gue udah sendiri kan. Gue punya harga diri dong. Lu siapa yang ngaku-ngaku jadi bapak anak gue? Gue gak mau dong. Ya kan mau tes DNA. No, gue yang gak mau. Ini malah minta-minta kan, anakku kan jadi bahan gunjingan nanti di sekolah, iya kan? Aku kayak gitu, kita harus, gue aja sebagai, kalau gue dulu mungkin sebagai wanita yang mohon maaf memang gue tidak terpuji dan
tidak mikir dua kali. Tapi sekarang harusnya sebagai seorang ibu kita harus mikir dua kali karena dampaknya ke anak bukan ke kita. Sementara itu, Besti, perihal yang diduga diunggah Lisa di akun Instagramnya perihal meminta keadilan hak anaknya dan diduga menyeret nama Bu Cinta yang merupakan istri sah dari RK dalam captionnya tersebut, seraya tak seperti yang diungkapkan Lisa Mariana sebelumnya, di mana ia pernah mengunggah story Instagram yang menyatakan gak mau membuat statement apapun lagi karena telah menyerahkan ke tim kuasa hukumnya. Nah, Besti, bicara perihal kuasa hukum, Dedi DJ yang merupakan seorang ahli pidana berharap agar Lisa untuk lebih berhati-hati cenah. Karena bisa jadi tenangnya Ridwan Kamil dalam menghadapi kasusnya ini karena memiliki strategi sendiri. Apalagi kuat dirasa jika Atalia sang istri sah untuk bisa melaporkan Lisa dan RK atas dugaan perzinahan itu bisa saja, Besti. Di dalam kitab undang hukum acara pidana. Tapi kalau statement opini ya sorry ya, ini kalau pandangan saya sebagai orang yang mengerti tentang hukum, ini ada indikasi pelanggaran fitnah atau pencemaran nama baik itu bisa dilakukan oleh kuasa hukumnya RK gitu. Jadi saya yakin lah pasti RK bukan orang yang bodoh ya kan, cuman beliau lagi berhati-hati untuk menyikapi persoalan ini karena saya tahu kan beliau kan orangnya soft, beliau kan orangnya lembut ya kan, jadi dia sepertinya berhati-hati gitu. Dan justru buat LM sendiri ya harus lebih waspada gitu, jangan bersikap atau berperilaku dengan, kita lihat kemarin statement para lawyer-lawyernya seperti terlihat selengean gitu kan. Nah itu kan oke, ada beberapa lawyer, harusnya satu komando, ada satu ketua tim yang ditunjuk. Jangan semua ikut bicara gitu loh. Nah ini kan menjadi membias tentunya. Kau mendalilkan, maka kau harus bisa membuktikan. Tak hanya mengingatkan untuk lebih berwaspada nih, Dedi DJ pun yang melihat bertubi-tubinya kejadian mulai dari ungkapan Lisa hingga video syur yang juga menghebohkan lantaran diakui pakar telematika Roy Suryo 99,9% diduga mirip Lisa Mariana dengan laki-laki bertato, membuat Dedi menduga LM ikut berperan dalam dugaan adanya grand design yang bertujuan untuk menghancurkan kredibilitas RK. Waduh, gimana nih maksudnya? Makanya saya kalau saya melihat, saya khawatirnya ini ada satu grand design ya yang memang LM ini menjadi aktornya ya, ikut berperan di dalam itu gitu kan. Ada behind the scene ya kan, ada behind the scene, ada satu grand design yang memang ini bertujuan untuk menghancurkan kredibilitas seorang LK. Saya khawatirnya itu. Kenapa? Karena ini dia kok bertubi-tubi. Kemarin LM nongol Ayu, sekarang ditongoli lagi video sur. Sebelumnya digeledah oleh KPK. Saya patut diduga ada indikasi permainan yang memang sengaja untuk menjatuhkan kredibilitas atau melakukan pembunuhan karakter terhadap seorang sosok RK yang kita tahu bahwa RK itu bagus kok. Di Jabar siapa yang lain? Kemarin aja di DKI beliau kalah. Nah, artinya kekalahan itu pun kan bisa melihat why. Gitu. Setelah itu periksa KPK, kemudian nongol LM, nongol Ayu, sekarang nongol video sur lagi untuk lebih mendetail, untuk lebih mendalam menghancurkan sosok RK. Ini analisa saya, tapi kita kan hanya bisa melihat aja. Karena apa ya? Karena kok terlihat kayak seperti tiba-tiba gitu loh. Apakah ini Bang ada motif untuk pengalihan isu? Yes,
Ada kemungkinan itu. Sementara itu, mengenai video syur yang dikatakan pakar telematika Roy Suryo 99% diduga mirip dengan Lisa, diingatkan Dedi bahwa bisa membuat para pelakunya terkena undang-undang berlapis. Dan Roy Suryo juga mengatakan keaslian 99,9% diduga mirip LM pun telah dikantongi beberapa data untuk kemudian jika kasus ini hingga ditangani aparat. Di kita itu ada undang-undang yang berkaitan dengan pornografi. Artinya kalau video sur di-upload, tujuannya buat apa? Kalau tujuannya buat menyerang orang lain, kemudian yang di-uploadnya juga adalah objeknya sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang ini, itu bisa pelaku ini bisa kena undang-undang pasal berlapis. Satu, undang-undang pornografi, undang-undang ITE, pencemaran nama baik, kejahatan seksual, bisa banyak ini. Ini jangan main-main gitu loh. Nah ini uploadnya siapa? Motifnya apa? Motif itu memang menyerang kehormatan orang lain tadi, tetap terus dengan strateginya untuk menghancurkan orang itu luar biasa, masif banget gitu loh ya. Masif banget, jadi berhati-hatilah. Karena apa yang Anda lakukan dengan menyerang kehormatan orang lain, apalagi yang berkaitan dengan pornografi, jadi apalagi di-upload di media sosial, melanggar undang-undang ITE, pornografi, PPKS masuk, pencemaran nama baik, 311, 411, 284, banyak sekali. Jadi berhati-hatilah. Tapi sekali lagi pesan saya, hati-hati. Videonya 99,9% itu asli dia komplek, sosok yang ya sekarang orang mengetahui itu namanya kan, dengan uji komparasi dari Instagram dia, dan di situ ada beberapa catatan, termasuk juga ada beberapa data yang masih hanya saya simpan dulu untuk kemudian nanti saya sampaikan kalau kasus ini naik statusnya di aparat, misalnya ada yang melaporkan pornografi atau yang bersangkutan keberatan karena didata. Nah, sementara itu Besti melihat dugaan Lisa mengunggah sebuah foto yang diduga captionnya juga terdapat permohonan Lisa kepada istri sah dari RK, yaitu Ibu Cinta atau Atalia Praratya, untuk bisa mengerti posisinya demi masa depan sang anak. Namun unggahan tersebut diduga telah dihapus. Kira-kira kenapa ya Besti? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.